TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali, saya Naruntana Lubis dapat kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Hari ini Jumat 16 Februari 2018 bertepatan dengan Hari Imlek. Selamat bagi Anda yang merayakannya, Kong Sifat Choi. Dan pagi ini saya kembali akan menghadirkan tentunya informasi dan juga perbincangan yang akan menjadi inspirasi untuk Anda. Pagi ini kita akan membahas sebuah komunitas pendidikan karena memang semua orang di negeri ini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang maju, dan hari ini banyak sekali teman-teman atau kalangan anak muda yang ingin memajukan dunia pendidikan Indonesia. Langsung saja kita berkenalan dengan komunitas Bangku Pelosok. Pagi ini sudah hadir dua orang narasumber yang keren-keren. Di sebelah saya perkenalkan dulu ada Sofyan Anas selaku ketua dari komunitas Bangku Pelosok ini. Selamat pagi. Pagi, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Nah, dan di sebelah sana ada Aksan Nugroho, yaitu pengurus dan juga sekaligus menjadi inisiator dari Bangku Pelosok ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa kabarnya? Sehat. Sehat. Baik. Meskipun di luar sana rasanya ini ya sangat rentan gitu. Iya, tetap semuanya semangat. Sehat. Semangat Tetap mendidik semangat, adik-adik iya. kita ya. Oke, Bangku Pelosok. Saya tanya dulu nih. Apa sih Bangku Pelosok ini? Benar nggak seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah komunitas pendidikan? Siapa nih yang menjawab nih? Ya, Pak Ketua dulu, inisiator. Jadi Bangku Pelosok sebenarnya kita itu komunitas relawan yang bergerak di bidang pemberdayaan sumber daya manusia dan khususnya pendidikan dasar di bagian pelosok-pelosok dan pedalaman di Indonesia, seluruh Indonesia. Ya seperti itu kira-kira. Yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu saja. Sesederhana itu. Sesederhana. Pemberdayaan manusia di bagian pelosok yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya gerakan dari komunitas ini sesuai namanya aja juga ya, Bangku Pelosok. Ya. Relawan yang turun untuk mengajarkan pendidikan ke pelosok-pelosok negeri. Siap, seperti itu. Luar biasa. Lalu kenapa harus fokus ke pelosok gitu? Sementara mungkin di kota-kota besar juga masih banyak yang pendidikannya masih tidak seperti sekolah-sekolah dengan nama besar lainnya seperti itu. Jadi kalau Bangku Pelosok bukan berarti kita terfokus pada pedalaman. Yang Bangku Pelosok. Yang dikatakan pelosok menurut teman-teman dari Bangku Pelosok dan saya jadi seorang ketua secara pribadi, anggapan pelosok itu bisa saja di tengah-tengah kota yang tidak berkembang atau tidak tersentuh oleh pemerintahan, itu dipandang disebut sebagai pelosok juga. Makanya tidak terfokus. Itu cuma karena kan yang pada umumnya di pelosok terjadi pendidikan yang tidak berkembang di sana yang lebih banyak dibandingkan di kota. Makanya kita coba terfokus dulu di dalam satu pedalaman di dalam desa, dan juga ada keseruan juga di balik dari kegiatan tersebut. Makanya kita coba di desanya dulu, terus kita akan merambat ke kota. Setelah data-data terkumpul, baru kita coba olah kembali, seperti itu. Baik, jadi ini pelosoknya jangan dimaknai sempit, seperti itu. Bisa jadi pelosok ya bisa dimaknai sebagai daerah yang tidak terjangkau meskipun itu di dalam kota besar, seperti di kota Makassar. Luar biasa. Ini kita akan tampilkan dulu beberapa foto dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dari teman-teman Bangku Pelosok. Boleh diceritakan dong, ini teman-teman sedang ngapain nih? Ya, ini kebetulan baru-baru kita ini dalam tanda petik kita namakan daerah jajahan. Jajahan. Kenapa? Di daerah jajahannya kita, jadi setiap turun itu ada istilah-istilah beberapa teman-teman daerah jajahan. Iya, dan cerita uniknya di sini ada satu orang siswa kelas 5 SD yang berpura-pura menjadi siswa kelas 1 SD hanya karena dia berdagang
makanan kecil-kecilan. Jadi dia menyelinap masuk ke dalam ruangan kelas 1 SD dan mengaku kepada relawan-relawan bahwa saya juga kelas 1 SD, Kak. Silakan saya diajar. Ternyata 1 jam, 2 jam kita belajar, dia jualan di dalam. Waduh. Ternyata hanya untuk dagangannya laku. Iya. Jadi ini tadi lokasi itu ada di SD Impres Patalasang, Kabupaten Goa, sekitar 37 kilo dari Kota Malino. Kemudian dari Jalan Poros ke daerah itu lagi sekitar 1 jam naik motor. Wow. Iya. Dan itu kalau cuaca bagus. Jadi setengah jalan itu harus naik motor dan setengah jalan lagi jalan kaki. Wah. Ketika cuaca seperti ini musim hujan. Ya, ini baru-baru tanggal 28 Januari kami ke sana. Oke, ini kita lihat lagi, masih ada dari dokumentasi teman-teman Bangku Pelosok tadi, katanya mereka ke daerah Patalasang di Kabupaten Goa. Nah, kalau yang ini masih daerah yang sama atau gimana? Ini masih daerah yang sama. Oke. Ini tampak sedang bermain sepertinya ya? Karena kan setelah kita coba cari tahu, ternyata kalau di metode sekolah dasar atau SD, dia memang metodenya masa-masa seperti itu, apalagi di pelosok, dia lebih dominan untuk belajar dan bermain. Lebih dominannya memang dia bermainnya. Istilahnya kalau yang saya tahu sendiri, bahwasanya seekor hewan yang kita pelihara, kalau kita sedikit pemaksaan, itu dia tidak akan nurut. Sedangkan kalau kita suap dengan satu makanan, dia akan coba menurut. Makanya kita lemparkan, dia pasti akan mengikuti. Seperti itu. Jadi kita secara psikologisnya, jadi kita memang coba bagaimana mereka agar bisa mengikuti. Apalagi keseruan di sini dalam jumlah yang banyak, skala yang besar, maksudnya teman-teman yang ikut serta di dalamnya. Oke, berbagi kesenangan seperti itu. Semuanya harus balance ya, jangan melulu terlalu serius di dalam bangku kelas, karena perkembangan pendidikan untuk anak-anak itu seperti yang pernah diajarkan ke saya juga sih, ada afektif, kognitif, dan juga psikomotoriknya. Semuanya harus dilatih, semuanya harus seimbang seperti itu. Luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai teman-teman dari Bangku Pelosok ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan tentunya dengan perbincangan inspiratif kita pagi ini ada teman-teman dari Bangku Pelosok, sebuah komunitas relawan yang turun ke pelosok-pelosok daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk memajukan pendidikan anak-anak kita. Nah, sejak kapan sebenarnya komunitas ini terbentuk, Bapak inisiator mungkin? Bangku Pelosok kita terbentuknya resmi itu tanggal 5 November 2017, tetapi pada dasarnya kita sudah berkegiatan sejak Februari 2017. Nah, cuma pada saat itu memang hanya sebatas ajang kumpul-kumpul positif saja. Jadi ada sekitar 20 sampai 30 orang itu, bahkan pendaftar pertama itu sekitar 60 orang. Wow. Ternyata pas giliran ke lokasi tinggal 25 orang. Yang lain entah gugur seleksi alam. Akhirnya hilang satu-satu, kita kumpul. Apakah nanti hanya akan menjadi ajang kumpul-kumpul saja, ngopi-ngopi di warkop, tetapi ternyata ujung-ujungnya kita bikin lingkaran baru. Akhirnya muncullah sebuah nama, Bangku Pelosok, yang kita inisiasi pada tanggal 5 November 2017. Jadi secara umur kita baru sekitar 4 bulanan, tapi secara kegiatan kita sudah setahun. Bulan Februari ini sudah setahun. Sudah setahun berkegiatan. Ini ibarat seorang anak ya, berarti komunitasnya ini sudah lahir pada bulan November, tapi sudah terkandung. Sudah ada embrionya sejak Februari 2017 seperti itu kira-kira. Luar biasa. Lalu apa saja yang dilakukan teman-teman komunitas Bangku Pelosok ini ketika turun ke pelosok selain mengajar? Atau mungkin apa deh yang membedakan dengan komunitas-komunitas pendidikan yang sudah ada sebelumnya? Jadi kalau di Bangku Pelosok ada 4 faktor atau ada 4 asas indikator yang kita coba terapkan. Dia pertama kita lihat edukasi.
edukasi pada secara internal, begitu pula di lokasi nantinya bagaimana penerapan edukasi, seperti itu. Terus yang kedua, ada kekeluargaan. Nah, itu terkadang orang berpikir, wah, kok kekeluargaan? Kamu siapa nggak ngomong keluarga saya? Seperti itu. Terus penerapan kekeluargaan itu di internal juga, kembali ke internal, teman-teman yang baru masuk, yang baru bergabung, bagaimana segera kita bisa langsung akrab bagaikan keluarga, seperti itu. Terus nanti diterapkan di lokasi nantinya. Terus di yang ketiga, ada sosial. Sosial, ada bentuk kontak sosial antar individual nanti di internal, dan juga penerapan nanti di masyarakat, di lapangan, sosialisasi terhadap orang tua siswa, seperti itu. Dan yang keempat adalah infrastruktur. Seperti itu. Itulah yang beberapa yang membedakan. Begitu. Di infrastruktur kita lihat setelah hasil survei sebelumnya di kegiatan, kita lihat apa-apa saja datanya, dan kita coba kan ada 4 tahap di bangku pelosok, identik dengan angka 4, seperti itu. Nah, setelah melihat apa yang bisa dibantukan oleh bangku pelosok, seperti itu. Nah, di saat keberangkatan di kegiatan nantinya, nanti kan sudah ada terstruktur pembagian pekerjaan untuk teman-teman yang ikut bergabung untuk betul-betul apa yang bisa dia kerjakan. Seperti itu. Jadi ini 4 asasnya akhirnya juga turun ke dalam beberapa sub kerja seperti itu untuk teman-teman. Mungkin ada yang terkhusus untuk terlibat di bagian infrastruktur, edukasinya, sosial, dan mengurus bagaimana interaksi. Terlebih di sosialisasi itu, itu adalah di hari ketiga. Jadi semua terstruktur dari atas, dari atas edukasi, kemudian kekeluargaan, sosialisasi itu hari ketiga. Jadi berurut sesuai urutannya, ya seperti orang wudhu mungkin kalau di Islam. Ya, terakhirnya nanti itu infrastruktur. Kita mungkin perbaiki tiang benderanya mungkin, atau dinding yang ini kita cat ulang. Luar biasa. Dan di sosialisasi ini yang paling unik. Dan yang paling unik itu, Mas, di sana itu siswa baru kelas 5 SD, kelas 4 SD sudah ada yang jurusan pertanian, peternakan, pernikahan juga ada. Iya. Jadi kelas 5 SD itu kalau siswa di kota, pada dasarnya, pada umumnya mereka masuk sekolah 7.30 pagi, dan di lokasi kita temukan mereka jam 8 baru datang di sekolah. Ya, dengan tanpa rasa bersalah mereka datang, dan pas kita tanya, adik dari mana? Kak, saya barusan dari sawah, bantu orang tua tanam padi dulu, baru ke sekolah. Ada yang sambil menenteng sapinya, diikat di tiang bendera, kemudian masuk ke kelas. Iya. Jenuh sedikit mereka keluar. Kemudian ditanya, "Dek, kok keluar? Ini kan masih belajar." "Iya Kak, saya mau lihat sapiku, siapa tahu dia lepas atau apa." Ya, dan itulah keseruannya. Ini keseruan di sana. Tentu menjadi cerita yang tidak bisa dilupakan juga ya. Jadi kenangan tersendiri. Pengalaman yang seru juga ini. Saya baru mendengar, ternyata luar biasa situasi yang ada di pedalaman untuk pendidikan anak-anak kita. Wow. Ini kita lihat lagi ada dokumentasi dari kegiatan teman-teman ini bangku infrastruktur pelosok. ini. Ini seperti ini kegiatan seperti ini bagian infrastruktur. Mengecat ulang kursinya mungkin. Dan ini memperbaiki tembok-tembok yang rusak. Ya, kebetulan kegiatan kita juga kan diikuti volunteer baru-baru ini. Ada volunteer dari Jakarta dan Bandung. Wow. Ada 2 orang. Berarti sudah tingkat nasional juga ya? Lumayan. Iya, sudah dikenal, ada Jakarta dan Bandung, dan dari Palopo juga 1 orang. Tidak terlepas dari Makassar saja. Ya, seperti inilah kita bantu instalasi listrik, kekeluargaan itu kita mungkin ada rumah yang instalasi listriknya masih amburadul. Ya, kita teman-teman yang jurusan kelistrikan pada saat kuliah mungkin, atau sudah kerja di bagian seperti itu, ya kita ajak. Sepertinya tadi yang membenarkan memperbaiki saklar itu mungkin jurusan teknik elektro kali ya. Iya, seperti itu. Iya, memang benar ya. Memang benar ya. Jadi memang keilmuannya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat secara langsung, tidak harus menunggu program kuliah kerja nyata. Ya, seperti itu. Luar biasa teman-teman. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, namun usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bangku Pelosok. Tadi waktu kita jeda, kita banyak sekali mendengar cerita-cerita yang seru dari pengalaman teman-teman. Mungkin boleh dong diceritakan salah satu pengalaman yang paling berkesan selama Bangku Pelosok ini hadir memajukan pendidikan Indonesia turun ke pelosok-pelosok. Ya, ini uniknya. Ya. Pertama kali saya ikut terlibat kenalan dengan teman-teman itu sekitar bulan September. Dan ternyata saya adalah relawan yang paling tua di antara mereka. Sampai mereka semua relawan yang mendaftar dipanggil kakak, dan satu-satunya yang dipanggil pak itu saya. Dan memang sudah ada aturan komunitas bahwa relawan itu kita panggil kakak, adik-adik adalah yang di daerah binaan. Tetapi ada saja yang keceplosan. Ada saja yang keceplosan. Akhirnya saya juga ketika ketemu ketemu dengan adik-adik di sana, ya mereka panggilnya memang bukan kakak. Karena mereka lihat, oh, ini orang baru datang, baru pertama kali datang ke kampung saya, kemudian ya mungkin perawakannya seperti itu. Ya sudah, mereka pikirnya saya mungkin calon kepala sekolah baru mungkin. Calon kepala sekolah baru, warga juga datang mungkin saya dari inspektorat mana. Ya, tapi nanti lama-kelamaan hari kedua mereka sadar, oh ternyata kita ingin berproses di situ, di kampung mereka. Dan mereka izinkan. Ini merupakan bagian informal dari pendidikan mereka, bukan dari pihak sekolah. Iya, ini sama sekali tidak tersentuh. Ya, pihak kita cuma meminta izin dari pemerintah kabupaten setempat, pemerintah desa, pihak sekolah, mohon restunya, kita mau berproses di situ selama 4 hari, dan akhirnya diizinkan. Ya sudah, kita lanjutkan dan kita bawa semua harta benda kita ke sana, semua waktu dan apapun yang kita miliki, kita dengan sukarelawan, jiwa kerelawanan kita bawa ke sana. Oke, luar biasa. Nah, ini kan teman-teman Bangku Pelosok ini turun menyapa dan memberikan pendidikan kepada adik-adik kita di pelosok seperti itu. Sudah pasti juga mungkin teman-teman punya sebuah konsep yang akhirnya konsep ini menjadi tolak ukur tentang yang bisa menjadi indikator teman-teman bahwa kegiatan kita ini tidak sia-sia seperti itu. Tujuan kita bisa tersampaikan, atau mungkin taruhlah ini sebuah indikator kesuksesan dari kegiatan teman-teman. Apa yang menjadi indikatornya? Pertama, persoalan bertanya kalau teman-teman yang hadir, apa sih yang didapat setelah kita berkegiatan di Bangku Pelosok atau kegiatan kerelawanan? Sertifikat. Ya. Yang lucunya di dalam kegiatan beberapa hanya mengikuti untuk keseruan saja seperti itu. Pertamanya yang seperti itu. Tapi di Bangku Pelosok kita hadirkan adalah betul-betul kemurnian untuk membantu. Sampai-sampai di Bangku Pelosok kita tidak mengambil sampai saat ini, bukan berarti kita tidak mau. Kita tidak mengambil bentuk bantuan dari, atau ada yang backing Bangku Pelosok seperti itu. Ada yang orang besar mungkin memberikan anggaran bentuk donasi, tapi untuk saat ini karena kemurnian tersebut, kita donasinya, bantuannya murni dari teman-teman, dari relasi teman-teman seperti itu. Dan juga tujuan dari Bangku Pelosok bukan mengenai persoalan selesainya kegiatan, tapi di saat setelah kegiatan, bagaimana bentuk kekeluargaannya, kekompakannya setelah kegiatan tersebut. Baik. Jadi ini akhirnya menjadi kepuasan tersendiri juga buat teman-teman relawan, bahwa itu poin yang besar yang bisa kita raih bergabung dengan komunitas Bangku Pelosok. Sayang sekali kita berada di menit-menit terakhir jumpa kita di Sapa Sulsel pagi ini. Saya beri dulu kesempatan untuk Sofyan memberikan pesannya mungkin untuk dunia pendidikan kita. Singkat saja. Terkhusus untuk pendidikan yang ada di Indonesia dan tepatnya di Sulawesi Selatan, itu marilah kita memperhatikan, ternyata masih ada loh di beberapa titik, dan masih banyak ternyata sekolah-sekolah yang betul-betul butuh uluran tangan, betul-betul butuh perhatian dari pihak-pihak yang seharusnya berkaitan,
tidak menutup mata dari kenyataan realita yang telah terjadi seperti itu. Oke, berarti harus lebih peka lagi. Kalau dari Pak Aksan? Iya, jadi buat saya melihat pendidikan di Indonesia selama ini, sejauh ini dan di Sulawesi Selatan pada khususnya, saya harapannya kepada generasi-generasi muda supaya tidak terlalu banyak mengkritisi, tetapi mari kita sama-sama beraksi untuk sama-sama membangun daerah kita, sama-sama membuat data semakin akurat, sehingga nanti di kemudian hari kita berpikir seperti ini, Mas. Semua generasi muda yang berumur 20 tahun saat ini, ketika mereka menambahkan 20 tahun lagi umur mereka, mungkin adik-adik yang kita datangi di bangku pelosok itu, di daerah binaan itu mereka yang akan menjadi pemimpin nantinya. Jadi ketika kita menghambat jalan mereka untuk menjadi seorang pemimpin, nah itu menjadi beban buat kita juga nantinya. Baik, luar biasa. Jadi tolong dipelihara baik-baik calon pemimpin kita ya. Mari berkontribusi. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari bangku pelosok sudah datang hadir berbagi inspirasi untuk kita semua di pagi ini, terkhusus di Sapa Sulsel. Mewakili tim yang bertugas, saya Narundana Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.